sekali lagi saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dani. Di sini akan saya langsung presentasi aja. Kalau aku langsung sebut judul kayaknya kurang asik, harus ada hook-nya dulu gitu. Pertama-tama, di sini kalian ngerasa, di sini kalian ada nggak sih yang punya imajinasi yang sangat kuat, imajinasi yang sangat luas gitu, dan ngerasa kayak, aku nggak punya tempat buat menyalurkan imajinasiku. Kayak, kok nggak bisa ngeklik? Kanan, pakai yang kanan. Yang ini kan ya? Klik kanan. Kanan apa kiri lupa tadi. Tes. Nah, kayak ini contohnya. Kayak aku di pikiranku kayak udah sangat bebas gitu, tapi ternyata masih terkekang. Atau mungkin kalian kepikiran gimana ya kalau aku jadi Superman, atau mungkin aku jadi kayak Harry Potter gitu. Kira-kira ada nggak ya cara buat menyalurkan hal itu? Nah, di sini aku mau menjelasin caranya, yaitu menggunakan Dungeons and Dragons 101. Kurang iki. Oke. Delay nyata. Dari teman-teman semua ada yang udah tahu Dungeons and Dragons? Udah tahu ternyata. Bagus. Aku kira bakal nggak tahu loh. Oh, nggak tahu. Oke. Tak jelasin ya. Dungeons and Dragons itu di film, di media itu udah ada, guys. Contohnya ada film Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. Ini film tahun 2024-2023. Terus ada Stranger Things, mungkin ada yang tahu ya. Itu banyak antagonisnya terinspirasi dari Dungeons and Dragons, kayak Mind Flayer, kayak Vecna gitu kan. Habis itu yang terakhir ada game Baldur's Gate 3. Ada yang pernah main Baldur's Gate? Udah berapa jam? Kalau aku udah 1000-an lebih. Oke. Lanjut. Apa itu D&D? Ini aku ada kerpeane. Soalnya ini bahas sejarah dulu ya, guys ya. D&D itu ada dari tahun 1974. Didirikan oleh Gary Gygax sama Dave Arneson. Dibikin di perusahaan namanya Tactical Studio Rules atau TSR. Nah, D&D ini termasuk gamenya genre TTRPG atau tabletop role playing game. Untuk pemainnya sebenarnya minimal ada 2 orang ya. Kalau 4 orang itu kayak yang direkomendasikan gitu loh. Lebih banyak lebih baik, tapi juga tergantung kemampuan dari Dungeon Masternya. Kemudian very wide option for stories, artinya story yang dibawakan buat main itu sangat banyak sekali. Mau ikut dari modul atau dari Dungeon Masternya sendiri itu bisa. Habis itu cara mainnya gimana nih? Nah, yang satu kalian butuh namanya Dungeon Master. Dungeon Master ini yang bakal ngasih jalan cerita dari awal sampai ending. Jadi yang ngasih kayak apa ya sebenarnya prom kayak ngasih tugas, ngasih ya narasi itu si Dungeon Master. Nah, sisanya kalau kalian mau main itu tinggal mengikuti arahan dari Dungeon Master. Selanjutnya let's try. Ya wes boleh let's try aja. Misal nih kalian dapat misi mencari bahan bakar yang paling banyak, dapat uang gitu. Terus kalian lihat map nih, yang paling dekat ada kebun sawit. Oke, kalian datang, kalian metik, pas buahnya turun, kedengaran ada penjaga. Penjaga datang, waktu kalian datang, di sini kalian tak kasih pilihan course of action mau ngapain. Bisa ikuti setelahku ya. Misal kalian mau lawan. Oke. Misal nih, kayak daripada kabur udah jauh-jauh di tengah kebun gitu, mending dilawan, diserang, dibunuh aja. Terus kedua, kabur, lari. Mungkin ada anggota kalian yang assassin gitu, jadi larinya kenceng. Tapi ya sisanya ditinggal sih. Habis itu ketiga, ada negosiasi. Mungkin bisa bilang ke penjaganya, Pak, ini saya butuh banget buat makanan peliharaan saya, gitu. Misal, itu boleh aja, guys. Mau segila apapun bisa. Nanti, sebelum itu, be kreatif. Maksudnya terserah kalian mau ngapain itu bebas boleh. Yang penting dapat ACC dari Dungeon Master.
Gitu. Nah, tadi dari 4 pilihan tadi yang aku sebutin itu ditentukan dari dadu. Dadu di D&D ada 7 satu setnya. Yang muncul itu namanya D4, dadu yang punya 4 angka, ya 4 sisi juga. Habis itu D6 yang punya 6 sisi, habis itu D8, ya seterusnya lah ya. 8 sisi, 12 sisi. Ah, ini dadu D10, 10 sisi, sama ini ada dadu persentil. Dadu yang isinya puluhan, dari 10 sampai 00 ini 100. Dan yang paling penting, yang paling banyak digunakan, itu namanya dadu D20. Jadi misal, kalau kalian tadi negosiasi ya, itu oke, boleh buat makanan peliharaan. Aku suruh kalian roll for persuasion ke penjaganya tadi. Oke, roll dadu D20. Kalau misal hasilnya kalian jelek, di bawah 10, itu para penjaganya nggak bakal percaya dan kalian akan ditangkap masuk penjara. Tapi misal kalau nilainya di atas 15, itu nanti hasilnya para penjaga akan percaya dan mungkin akan iba, kasihan, gitu. Lanjut. Nah, dari banyak dadu tadi di Dungeons and Dragons juga ada istilahnya. Para pengumpul dadu itu namanya dice goblin. Jadi kayak di meme yang sebelah sini itu ditunjukin ya, waktu pertama kali main bawa posnya kecil. Nah setelah 1 tahun posnya udah segede itu. Kayak ini contohnya, aku udah punya segini. Ini nggak banyak sih, kayaknya cuma 5 atau 6 set. Lanjut. Habis itu, karakter. Di sini kalian bisa bikin pilihan buat karakter itu banyak banget. Di sini yang aku sebutin bakal cuma ada 4. Yang paling sebelah kiri itu fighter, yang kedua ini wizard, yang ketiga ini bard, yang keempat ini rogue. Ini cuma kelas atau pekerjaan kalian. Totalnya di buku PHB 2024 itu ada iya, jadi semua aturan dasar D&D ada di buku ini. Aturan dasar ya, teman-teman. Jadi tergantung DM juga bisa explore lebih jauh, bisa lebih banyak cerita, bisa lebih banyak kelas, itu namanya homebrew. Gitu. Kelasnya kalau dari buku PHB ada 13, yang aku sebutin tadi ada 4 ya. Terus selain kelas ada juga race atau species, itu ada 10, sama ada background. Background kalau nggak salah ada 15. Itu semua ada karakteristiknya sendiri-sendiri, ada perks benefitnya sendiri buat karakter kalian. Lanjut. Kembali. Loh, kembali. Oh iya. Maaf. Nah, ini sebenarnya yang paling yang paling bosenin. Ini namanya karakter sheet. Ini cuma sebagian aja. Karakter sheet untuk sekarang bisa pakai aplikasi namanya D&D Beyond atau Shard. Itu bisa diakses di internet semua. Tapi sebelum ada aplikasi ini, pakai kertas, guys. Mohon maaf, aku nggak bisa nyediain gambar yang di kertas ya. Aku sendiri tim digital. Oh, gitu sih. Aku lupa. Wait. Harusnya ngeplay lagu aku. Iya, karena salah satu aspek dari D&D juga keimersifan. Jadi selain kalian berimajinasi juga dibantu sama nanti ini ada peta, ada musik juga. Oh, tadi belum tak jelasin ya? Oke. Di sini bisa kalian lihat ya, ini karakterku namanya Aro, dia itu sebelah sini deh. Dia rasnya namanya Asimar. Race atau spesiesnya Asimar, dia itu artinya kayak penjelmaan dewa. Dia bentuknya kayak malaikat punya sayap gitu. Terus dia backgroundnya sebagai guide atau pengarah gitu. Habis itu di sini ada AC atau armor class. Di sini menentukan roll dadu musuh bakal masuk menyerang kalian atau enggak. Jadi kalau roll dadunya musuh di atas 15, berarti serangan bakal masuk. Kalau di bawahnya berarti serangan nggak bakal masuk gitu. Habis itu ada inisiatif. Inisiatif ini kalau di enemy encounter berarti bakal diurutkan hasil inisiatif ini. Nanti yang paling besar angkanya yang bakal jalan duluan. Jadi kayak real time strategy juga.
real time. Turn Ya, based. Habis itu ada HP jelas, ada ditentukan dari hit dice. Enggak perlu tahu, nggak apa-apa. Nanti dari aplikasinya biasanya otomatis. Habis itu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 main stat yang penting banget nanti mempengaruhi ke gameplay kalian. Misal, ini ada strength, jelas strength artinya kekuatan, power kan. Berarti kayak sekuat apa kalian misal mendorong atau memukul lawan sampai nggak sadarkan diri. Habis itu dexterity berarti kelincahan. Habis itu constitution atau ketahanan, intelligence atau kepintaran, wisdom atau kebijaksanaan, sama karisma. Di bawahnya lagi ada skill. Skill ini dipengaruhi sama main stat di atas. Jadi di sini ada plus 0, plus 3, plus 1 dan kawan-kawan itu dipengaruhi sama main stat yang di atas. Jadi semakin besar angka-angka ini, modifier buat skill akan semakin besar juga. Oh. Nah, habis itu the perks sama benefit buat main D&D ini. Yang pasti bisa jadi siapa dan apa saja. Apa saja ini aku bilang ada ras yang bikin kalian jadi robot. Terus replayability jelas. Beda DM, beda cerita, beda gaya penyampaian. Habis itu banyak momen kocak tergantung kalian main sama siapa. Yang terakhir, kemudian ada kalian cuma butuh teman, imajinasi sama dadu. Dan yang terakhir main bareng sama dengan bonding. Atau bakal tambah tengkar sih. Ya gak kelihatan. Ya wis lah. Oke, sekarang aku butuh 2 Oke, 1, 2. Oke, silakan maju cepat sekali.